Wajah-wajah tatkala itu tertunduk. Mereka itu melakukan kebaikan yang banyak, akan tetapi mereka masuk ke dalam api neraka. Karena tidak bernilai di sisi Allah, tidak dibalas oleh Allah dengan pahala, sehingga masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum ya jamaah? Bi khair? Alhamdulillah. Ini ada suaranya enggak, jamaah? Ada? Kecil ya. Jadi harus teriak-teriak lagi nih. Siap-siap minum dulu lah. Bismillah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana dengan nikmat-nikmatnya itu sempurnalah kebaikan yang kita rasakan. Maka hendaklah kita mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dan demikian juga dengan hati ini yang meyakini segala pemberi nikmat adalah Allah Tabaraka wa taala. Kemudian dibuktikan dengan amal saleh sehingga menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Berbicara tentang amal saleh, ya ummatal Islam, ya. Berarti ini hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan kebaikan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan berhubungan dengan Rabb kita. Maka hendaklah kita perhatikan bagaimana muamalah kita, ya, hubungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar apa saja yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ketahuilah wahai ummatal Islam, fa ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang beramal soleh, ya, dia melakukan ibadah yang tujuannya itu kepada Allah Rabbul Alamin, di sana ada amal yang diterima oleh Allah, ya. Dan ada pula yang amalannya itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal sudah usaha, ya. Begitupun dengan orang-orang yang Masya Allah, ketika dia berusaha untuk mencari dunianya, ya. Mungkin dia berusaha untuk bekerja, ya, sehingga melamar di sebuah pekerjaan, ya, perusahaan. Dia pun berusaha. Ketika usaha itu dia lakukan semampunya, ya, maka ada yang diterima, ada yang tidak. Kapankah dia diterima? Ketika memenuhi syarat apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Tapi dia usaha semampu apapun. Kalau semau dia, ya, dia mau kerja di situ, tapi semau dia, ya, tidak mau ikut aturan, tidak mau mengetahui syarat-syaratnya, tidak akan diterima, ya. Begitupun kita bermuamalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menginginkan surga, sehingga kita pun berusaha untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Maka ketahuilah, ya, Allah dan Rasulnya telah menurunkan Al-Quran dan Sunnah, dan di sanalah kita akan dapati, ya, syarat-syarat agar diterimanya ibadah yang kita lakukan. Ya. Maka dari itu perlu kita pelajari sekarang, jamaah, sehingga nanti ke depan usaha-usaha yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ya, kepada Allah Rabbul Alamin berbuah pahala, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai sembarangan, ya. Yang penting ibadah saja. Bahkan na'udzubillah, saya dapati salah seorang, ya, keyakinan jamaah, ya, kemarin ada yang
hubungin saya ya, menceritakan tentang keadaan jamaah di sekitarnya di daerah Garut sana ya. Ustaz, kami di sini ada sebagian jamaah yang berkeyakinan bahwasanya yang penting ibadah saja, tidak menuntut ilmu agama ya. Yang penting ibadah, banyakin saja ibadah ya. Ya bagaimana mungkin ibadahnya itu bisa diterima jamaah kalau tanpa ilmu ya. Maka yang harus kita pahami, jangan sampai kita berkeyakinan ibadah saja yang banyak tapi tanpa didasari dengan ilmu. Nanti nggak tahu ibadahnya diterima atau tidak ya. Sehingga kita harus belajar dulu ya. Kita harus paham dulu ya. Sehingga nanti ketika kita sudah beribadah itu bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka di pertemuan ini kita akan mempelajari apa saja syarat-syarat diterimanya ibadah seseorang di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita sudah menyinggung di sana ada amal yang diterima, ada yang tidak. Dan ternyata memang banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya. Ada orang ibadah tapi tidak dinilai. Ada orang berbuat kebajikan tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang seperti itu. Dan yang paling nampak adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Mereka tidak memeluk Islam. Ya. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ceritakan salah satu di antaranya dalam surat Al-Kahfi jamaah. Dalam surat apa? Al-Kahfi ya. Di sini belum ada ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kalian ingin aku kabarkan ya, tentang orang-orang yang rugi dalam amal solehnya. Allah akan mengabarkan tentang orang-orang yang rugi dalam amal soleh. Berarti dia beramal soleh tidak? Beramal soleh, dia melakukan kebaikan tapi tetap rugi ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di ayat yang 104 dari surat Al-Kahfi ini Allah melanjutkan alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang sia-sia usahanya fil hayatid dunya, tatkala di kehidupan dunia ya. Jadi usaha kebaikan demi kebaikan yang dia lakukan itu sia-sia kata Allah. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah, dan mereka yakin ya bahwasanya yang mereka lakukan adalah kebaikan. Ini kan kata Allah itu buruk tapi kata dia baik ya. Kata dia benar tapi kata Allah salah ya. Jangan sampai seperti itu jamaah. Kita melakukan kebaikan karena tidak berilmu ya. Padahal di sisi Allah itu buruk ya. Tidak berharga, sia-sia. Ada yang seperti itu ya. Mereka lah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Di ayat 105-nya ya. Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang kufur ya, ingkar kepada ayat-ayat Allah Rabbul Alamin, Rabb mereka. Wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan mereka yang mengingkari pertemuan dengan Rabbnya ya. Mereka yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, kabar yang datang dari Allah, dan kemudian mereka yang mengingkari berjumpa dengan Rabb-nya, tidak yakin dengan hari hisab ya, pertanggungjawaban yang mana Allah akan menanyakan amalan-amalan. Dia tidak yakin itu. Sehingga fahabitat a'maluhum, amal yang mereka lakukan itu terhapus. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan menimbang sedikit pun dari amalannya.
Ya, sia-sia di sisi Allahu Rabbul Alamin. Ini orang-orang kafir. Ya. Kemudian Allah katakan lagi di dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Dalam surat apa? Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 4. Di sana Allah berfirman, "Hal ataka hadithul ghasyiyah?" Ya. Apakah apakah telah datang kabar tentang tidakkah datang kabar tentang Al-Ghasyiyah, yaitu hari kiamat? Tidakkah datang kepadamu kabar tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, ya, wajah-wajah tatkala itu tertunduk, ya. Amilatun nasibah, mereka tadi yang wajahnya itu tertunduk karena penuh penyesalan dan mengetahui tempatnya, ya, mereka khawatir dengan dirinya. Kata Allah, amilatun nasibah, mereka itu beramal soleh yang banyak, mereka itu melakukan kebaikan yang banyak, ya. Kemudian tasla naron hamiyah, akan tetapi mereka masuk ke dalam api neraka, ya. Dan berarti ada jamaah orang yang melakukan kebaikan tapi bahkan na'udzubillah karena tidak bernilai di sisi Allah, tidak dibalas oleh Allah dengan pahala sehingga masuk ke dalam api neraka. Ada orang yang seperti itu, ya. Kita simak di antara tafsir para ulama menjelaskan tentang amilatun nasibah. Mereka beramal soleh yang banyak, ya. Al-Imam As-Sa'di, ya, berkata dalam tafsirnya, wa yahtamilu annal murada biqaulihi wujuhun yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Yang dimaksud dengan firman Allah, wajah-wajah tatkala itu pada hari kiamat tertunduk dan mereka datang dengan membawa amal yang banyak. Fit dunya, tatkala mereka masih di dunia. Likaunihim fit dunya ahlu ibadatin wa amalin, karena tatkala mereka di dunia itu sebenarnya ahlul ibadah. Allahu Akbar. Mereka itu ahlul ibadah, mereka beribadah, dan wa amalin, dan mereka beramal soleh. Walakinnahu lamma adamu syartihi wa huwal iman sara yaumal qiyamati habaan mansura. Akan tetapi karena tidak memenuhi syarat, kata Imam As-Sa'di, karena amalannya tidak memenuhi syarat yaitu iman kepada Allahu Rabbul Alamin, ya, maka pada hari kiamat itu seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai sama sekali, ya. Nah, ini kepada orang-orang kafir, ya. Taib. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka muslim? Naam, ahlan, fadhal. Ya. Apakah juga ada kemungkinan, ya, amalannya itu sia-sia di sisi Allah? Kalau orang kafir jelas, ya, sudah disebutkan dalil-dalilnya dari surat Al-Kahfi sama surat apa tadi? Al-Ghasyiyah. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang muslim, yang mengaku muslim, beriman kepada Allah, lalu kemudian, ya, mengimani Nabi SAW sebagai nabinya, ya. Apakah termasuk juga mereka ada kemungkinan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tertolak? Naam, ada kemungkinan, ya. Jadi bukan hanya orang-orang kafir saja, ada kemungkinan kita jamaah yang mengaku sebagai muslim tapi beribadah kepada Allah bisa jadi ditolak ibadahnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya riwayat Muslim, kata Nabi SAW apa? Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, amal soleh, laisa alaihi amruna, yang bukan dari perintah kami, bukan dari aturan kami, bukan dari sunnah kami, ya, fahuwa rad, maka dia akan tertolak, ya. Nah, buahnya jamaah, faedahnya jamaah, hendaklah kita mengoreksi diri ini, mewaspadai apakah amal ini sudah diterima atau tidak. Nah, bagaimana cara kita menilai amal ini diterima atau tidak? Maka dalam halaman ke-9, silahkan jamaah buka di halaman ke-9, di sana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu syarat syurutu qabulil amali, syarat-syarat diterimanya
amal. Ya, itu judulnya. Agar amalan ini ya, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sia-sia seperti orang kafir atau kemungkinan dari kita tapi tidak memenuhi syarat, yaitu tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita akan pelajari di antara syaratnya. Yang pertama di pertanyaan ke-13, ya. Ma hiya syurutu qabulil amali? Apa syarat-syarat diterimanya amal? Ya. Apa syarat-syarat diterimanya amal? Syurutu qabulil amali, ya, syarat-syarat diterimanya amal indallah, yakni di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala salasatun. Berapa? Ada 3, ya. Yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-imanu billahi wa tauhiduhu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini syarat pertama. Yang mana beliau menyebutkan dalilnya dalam surat Al-Kahfi, ya. Ayat 100 berapa? 7, ya. Di sana Allah berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya. Ini syarat pertama, mereka beriman. Kemudian wa 'amilus shalihat, mereka beramal soleh. Kanat lahum, maka bagi mereka jannatul firdaus. Apa? Surga Firdaus nuzula sebagai tempat tinggalnya. Coba perhatikan di sini Allah mengabarkan tentang para penghuni surga. Ya. Apa syaratnya? Mereka beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini syaratnya. Ya. Hendaklah kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mungkin di antara kita, ya, berprinsip atau berkeyakinan iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu kemudian dengan mengatakan amanna billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya tidak cukup dengan ucapan jemaah, ya. Harus dibuktikan keimanan itu, ya. Iman kepada Allah butuh pembuktian. Sebagaimana, ya, bapak ibu yang cinta dengan pasangannya, dibuktikan, ya. Dengan apa? Dengan memberikan nafkah kepadanya, berbuat baik kepadanya, ya, diberikan apa? Hadiah-hadiah, ya. Nah begitu. Kalau yang jomblo bagaimana? Yang dia benar-benar, ya, berusaha untuk menjaga kehormatannya, dia buktikan, ya, dengan, ya, mencari jalan untuk menikah, ya. Nah, dia buktikan, ya. Ada pembuktian, dan begitupun iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, jemaah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 277. Kita simak di sana, Allah berbicara tentang orang yang beriman. Ya. Kata Allah, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang beriman dan beramal soleh, buktinya apa? Mereka menjalankan sholat, mereka menegakkan sholat, ya. Mereka melaksanakan sholat, kemudian mereka menunaikan zakat, maka mereka lah yang mendapat pahala di sisi Robnya. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Mereka tidak akan bersedih, ya. Ini menunjukkan berarti iman sandingannya amal, ya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman pasti harus dibarengi dengan amal, ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka yang dimaksud dengan iman billah wa tauhiduhu, dia membuktikan keimanannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama kita pun, ya, menjelaskan tentang pengertian iman, ya, dengan sebuah ucapan indah, yaitu al-qaulu bil lisani
wal i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil jawarihi yazidu wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Ya, tarif dari para ulama ya dikumpulkan ya penjelasan ulama, maka jadilah pengertian iman itu adalah apa? Ucapan dengan lisan ya. Kemudian diyakini dalam hati ya, dan kemudian diamalkan dengan anggota badan ya. Jadi dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Dia yakin iman kepada Allah dengan syahadatnya. Lalu kemudian dia ucapkan dengan lisannya. Lalu kemudian dia yakini dalam hatinya Allah lah Rabbnya. Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah tempat bergantung dia ya. Ini amalan hati, dia yakini dalam hatinya. Lalu kemudian yang ketiga apa? Dia buktikan lisan dan hatinya itu dengan anggota badannya yang beribadah kepada Allahu Rabbul Alamin ya. Maka sempurnalah keimanan seorang hamba. Dan iman itu bisa naik ya, bisa bertambah dengan ketaatan ya. Makanya kalau kita dapati diri ini semakin taat, semakin giat beramal soleh, semakin semangat beribadah, berarti imannya lagi tinggi. Atau ya bisa juga iman itu berkurang, lagi futur ya. Itu berarti berkurang keimanannya ya. Menurun keimanannya. Nah, kenapa? Karena sebab kemaksiatan ya. Jadi koreksi jamaah, kalau kita lagi malas ibadah itu berarti ada amalan, ada perbuatan yang dimurkahi oleh Allah yang telah kita perbuat. Ada kemaksiatan yang mungkin kita lakukan ya, karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Apa di antara dalil yang menunjukkan ta'rif ini ya, penjelasan ini? Buktinya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim tatkala berbicara tentang iman. Kata Nabi SAW apa? Al-imanu bid'un wa sab'un bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun ya, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya iman itu antara 60 sampai 70 cabang ya, antara 60 sampai 70 cabang. Kemudian fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling afdal, yang paling utama dari cabang keimanan itu adalah la ilaha, ucapan la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha, dan yang paling rendah dari tingkatan cabang keimanan itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan bahaya di jalan ya. Menyingkirkan bahaya ya di jalan ya. Itu termasuk dari iman. Jadi kalau kita lihat sampah jamaah di jalan lalu kemudian kita ambil sampah itu, ini berarti kita menunjukkan punya keimanan ya. Dan sebaliknya faliyadzubillah, kalau malah mendatangkan bahaya di jalan ya, buang sampah sembarangan ya, lalu kemudian membuat onar di jalan ya, maka ini menunjukkan lemahnya ya iman seseorang ya. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan dari cabang keimanan. Kita urutkan hadis ini ya. Kita kembali lagi ke hadis awal. Ya, ini ketika Nabi mengatakan tentang iman itu berapa cabang? 60 sampai 70. Nah, kemudian kata Nabi SAW yang paling afdol apa? Ucapan la ilaha, berarti menunjukkan iman itu dengan ucapan. La ilaha illallah, diucapkan dengan lisan. Nah, ini dalil menunjukkan berarti iman itu dengan lisan. Kemudian yang kedua, wa adnaha imatatul adza, yang paling ringan dari keimanan itu dia menyingkirkan bahaya dari jalan. Ini bukankah ini amal soleh jemaah? Amal soleh, dia menyingkirkan ya yang membahayakan orang lain ya. Dia bergerak jiwa raganya ya. Badannya itu bergerak. Ya, ini menunjukkan amal soleh ya. Berarti harus dibuktikan dengan amal ya. Kemudian yang ketiga wal haya'u syu'bah, dan rasa malu itu yang letaknya di hati ya, yang tidak nampak. Orang malu-malu kan nggak ketahuan ya. Ya, tidak bisa langsung dari jauh kita lihat orangnya itu pemalu, nggak bisa. Itu letaknya di mana? Sifat seseorang dalam hati ya. Sehingga Nabi mengatakan dan rasa malu itu pun termasuk dari cabang keimanan, menunjukkan berarti
sempurnalah penjelasan dari para ulama tentang definisi definisi tentang al-iman, yaitu dengan lisan, kemudian dengan dengan hati, ya, dan kemudian dengan badan yang digunakan untuk beramal soleh. Kemudian adapun yazid wa yanqus tadi, ya, iman bertambah, bisa berkurang. Dalil diantaranya ada dalam surat Al-Anfal, ya. Ini dalil diantaranya dalam surat Al-Anfal ayat ke-2, ya. Dalam surat apa, Pak, Bu? Al-Anfal, ya, ayat kedua. Di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Jalla Jalaluhu, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya, maka bergetarlah hatinya, ya. Ketika disebut nama Allah di sisinya, maka bergetarlah hatinya, luluh hatinya itu jemaah, untuk semakin tunduk, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia disebutkan nama Allah, dia berzikir kepada Allah, maka hatinya akan luluh, ya, hatinya akan bergetar. Kemudian wa idza tuliyat alaihim, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maksudnya apa? Al-Qur'anul Karim, dibacakan ayat-ayat Allahu Rabbul Alamin, zadatum imana, maka akan semakin bertambahlah keimanannya. Ya. Ini menunjukkan berarti iman bertambah tidak? Bertambah, ya. Iman itu bisa bertambah. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin, ya, beriman kepada Allah dan senantiasa iman itu subur di dalam diri kita, Masya Allah, maka hendaklah kita bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Sering-sering baca Quran jamaah, biar tidak mudah futur. Ya. Ya. Sering-sering kita mendekat dengan Al-Quran, kita bersama Al-Quran, hafalkan Al-Quran, ya, pahami Al-Quran, ya, maka itu akan menambah keimanan. Ya. Jangan sampai kita ingin nambah iman dengan banyak canda, banyak tawa. Ya sebenarnya boleh. Cuman yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran apa? Tambah iman dengan apa? Al-Quranul Karim. Ya. Sangat disayangkan kalau orang ingin nambah keimanannya, lalu kemudian datang ke pengajian yang mungkin di sana hanya canda tawa. Ya. Ya, memang dia dapat mungkin, cuman itu semu jamaah. Karena itu bukan datang dari Allah. Boleh jadi itu mungkin talbis iblis, tipu daya iblis. Ya. Kalau Anda ingin memupuk tebal keimanan Anda, ini Allah yang katakan di dalam Al-Quran. Ya, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan. Ini kalau Anda ingin menempuh cara yang benar, ya, ketika ingin memupuk tebal keimanan, maka tempuhlah dengan cara yang dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bermuamalah dengan Al-Quran, kaji itu Al-Quran, pahami Al-Quran, dalami Al-Quranul Karim. Ya. Itu akan menambah keimanan seseorang. Bahkan mungkin di antara jamaah, kadang kita tidak tahu maknanya, imam membaca kita pun terharu. Itu salah satu bentuk keajaiban Al-Quranul Karim. Ya. Apalagi kita paham maknanya, maka akan semakin bertambahlah keimanan seseorang. Ya. Ini menunjukkan kalau kita lagi sedih, galau, ya jamaah, coba kita dengar murotal, ya. Kita renungkan isi Al-Quran itu. Maka kita akan dapati di sana kebahagiaan, ketenangan jiwa. Ya Allah katakan di sini. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, ya, mereka bertawakal. Taib ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan, ya, bahwasanya amalan itu akan diterima ketika dia beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu kemudian istiqomah. Maksudnya istiqomah apa ini? Beramal soleh. Ya.
beramal soleh. Tapi yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ya, adalah Anda beriman dulu, baru kemudian Anda beramal soleh, istiqomah di sana. Ya. Dan bahkan ini jamaah, ya, kalimat ini amantu billah, beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, itu inti daripada Islam. Ya. Para ulama menjelaskan ini inti daripada Islam. Ketika dia sudah beriman kepada Allah, lalu kemudian dia beramal, istiqomah, dia telah mendapatkan, ya, Masya Allah, inti daripada Islam. Buktinya, sebenarnya hadis ini, ya, sebelumnya ada kisah, ya, yaitu dari sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Jadi nama sahabatnya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, qulli fil Islam qaulan." Katakan, ya, kepadaku sebuah perkataan. Ya. Di dalam Islam, sebuah perkataan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghayr, yang mana aku tidak perlu lagi bertanya dengan yang lainnya kecuali denganmu. Ya. Ini menunjukkan dia ingin bertanya tentang intinya Islam itu apa. Ya. Yang aku nggak perlu lagi dengan tanya ke lain, tapi langsung dari engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jawab Nabi apa? Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu kemudian istiqomahlah. Ya. Di atas keimanan itu, yang mana keimanan ya harus diaplikasikan dengan amal soleh, maka istiqomahlah kalian. Ya, di atas keimanan itu dengan amal soleh yang kalian lakukan. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Maka dari itu hendaklah setiap kita memperhatikan diri ini, ya. Dan ana yakin mudah-mudahan kita senantiasa beriman kepada Allah dan dijaga keimanan ini kepada Allah untuk senantiasa beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Kita sudah punya modal satu. Agar apa? Diterimanya amalan kita. Ya. Kemudian yang kedua, kata Syekh, al-ikhlas, yaitu ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Al-amalu lillahi, ya. Beramal untuk Allah min ghairi riya'in, tanpa riya, wala sum'ah, dan tanpa ingin, ya, diperhatikan, didengar, ya, oleh orang lain. Jadi intinya tidak mempedulikan perhatian orang lain, tapi perhatian siapa? Allahu Rabbul Alamin. Ya. Tapi di antara dalilnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Ya. Di sana Allah berfirman, liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebenarnya ini potongan ayat, ya. Jadi ayatnya yang sempurna dimulai dari apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Itu ayat awalnya. Wa ma umiru. Mereka, ya, manusia itu tidaklah diperintahkan, ya, illa liya'budullah, kecuali mereka beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana cara beribadahnya? Mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan menjalankan ketaatan. Ya. Jadi dia ketika beribadah kepada Allah, dia ikhlaskan semua ketaatan yang dia lakukan itu hanya untuk Allahu Rabbul Alamin. Ya. Motivasinya hanya karena Robnya, gitu. Ya. Adapun yang lain itu hanya sebatas, ya, pendukung-pendukungnya, tapi intinya, ya, adalah dia hanya beribadah kepada Allahu Rabbul Alamin karena Allahu Rabbul Alamin. Ya. Masya Allah, mungkin ketika yang belum berpasangan dia beribadah kepada Allah, ketika sudah dapat pasangan yang semanhaj, ya, yang satu misi, pengen semuanya ke surga, sehingga mereka saling menasehati di antaranya, saling mengingatkan untuk selalu beribadah kepada Allah, maka semakin giatlah dia beribadah kepada Allah. Ini tidak mengapa, ya. Jadi itu yang faktor-faktor di luar daripada Allahu Rabbul itu sebagai pendukungnya, tapi intinya adalah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan dalil yang lain menunjukkan banyak, jamaah. Salah satunya di antara surat yang menunjukkan tentang ikhlas dalam beribadah adalah dalam surat Az-Zumar. Ya. Surat apa, Pak? Az-Zumar. Ya. Di ayat kedua.
Ya. Di sana Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab. Kepadamu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alkitab maksudnya apa? Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'anul Karim bil haqq, dengan kebenaran. Fa'budillah, maka sembahlah Allah. Bagaimana caranya? Mukhlishan lahuddin, yaitu dengan ikhlas menjalankan ketaatan, ya. Ikhlas menjalankan ketaatan. Jadi tujuannya, visinya, misinya ketika dia beribadah hanya untuk Allahu Rabbul Alamin, ya. Kemudian dalil berikutnya dalam surat Az-Zumar juga di ayat ke-11. Di ayat keberapa? Ke-11 dalam surat Az-Zumar. Di sana Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar beribadah kepada Allah. Ya. Agar diperintahkan beribadah kepada Allah. Bagaimana? Mukhlishan lahuddin, ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Di ayat yang lain juga, ini sama dalam surat Az-Zumar, di ayat ke-14-nya. Jadi dalam surat Az-Zumar ini 3 dalil yang menjelaskan tentang apa? Ikhlas. Masya Allah. Ya. Pertama di ayat kedua, ya. Kedua di ayat ke-11 tadi ini, yang ketiga di ayat 14-nya. Ya. Di sana Allah berfirman, "Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah, hanya kepada Allah aku beribadah. Ini maksudnya mentauhidkan Allah. Hanya kepada Allah aku beribadah. Mukhlishan lahuddin, ya, dengan tulus ikhlas dalam menjalankan ketaatan, ya. Nah, ini menunjukkan berarti syarat diterimanya ibadah harus ikhlas kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah, kebanyakan kaum muslimin walhamdulillah selamat dari syarat ini. Mereka semua sukses jamaah mendapatkan syarat ini, memenuhi syaratnya, yaitu dia iman, kan beriman kepada Allah, betul tidak? Kemudian ikhlas, semuanya kita ikhlas insya Allah, ya. Berusaha untuk ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, yang ketiga ini jamaah, yaitu al-muwafaqatu lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muwafaqah yaitu cocok, ya, sesuai. Ya. Sesuai apa? Lima ja'a bihi Rasul, sesuai dengan apa yang didatangkan oleh Rasul. Ja'a bihi, yang didatangkan. Ar-Rasul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus sepakat, cocok gitu, ya. Sesuai. Apa di antara dalilnya? Kita simak dalam surah Al-Hasyr, ya. Dalam surat apa? Al-Hasyr ayat ke-7. Di sana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Dan apa saja yang didatangkan oleh Rasul, ya, kepada kalian, apa saja yang didatangkan Rasul kepada kalian, fakhudhu, maka ambil, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, ya, terhadap kalian, maka tinggalkan. Ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepada kita, berupa sunnah-sunnahnya, ya, hadis-hadis Nabi SAW, ya, akhlak beliau, ya, semua kehidupan beliau kita diperintahkan untuk mencontohnya, ya. Ambil itu, terutama dalam ibadah, ya. Dan kita sangat butuh ibadah ini kepada Allah Rabbul Alamin, maka lebih pantas bagi kita untuk mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah. Ya. Kalau tidak, termasuk di, ya, dalil berikutnya, ya, akan terjerumus kepada dalil berikutnya yang sudah kita singgung tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Barang siapa yang apa tadi? Amila amalan, melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, laisa itu bukan, alaihi atas kami, amruna perintah kami,
Ya, jadi bukan dari perintah kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ajaran Nabi. Ya. Fahuwa rad, maka tertolak. Fa ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ummatal Islam. Ya, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah untuk benar-benar mencocoki amalan kita dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang kita lihat salatnya, ya, satu saja salatnya, ya. Kita lihat betapa banyaknya kaum muslimin yang, ya, merusak ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ini merepotkan kita juga, jamaah. Yang paham sunnah jadinya kasihan gitu, ya. Ini karena apa? Ya karena pertama kebodohan kita, ya, karena tidak belajar, ya. Yang kedua, ya, karena boleh jadi, ya, kita yang kurang berdakwah, kita yang kurang menyampaikan. Maka nasihat bagi saya dan jamaah sekalian, ketika sudah kita belajar sunnah, ajarkan keluarga kita agar kerusakan itu semakin sedikit gitu. Ya. Karena kerusakan itu timbul karena kebodohan orang, ya. Ya. Karena dia tidak tahu, terkadang seperti itu, ya. Maka yang sudah kenal sunnah, yang paham sunnah, usahakan jamaah hari ini belajar bahwasanya ternyata amalan itu diterima itu 3 syaratnya. Pertama iman, kedua apa? Ya, ikhlas, ketiga sesuai dengan sunnah Nabi. Kita jadikan status saja. Kalau ada yang lihat kan, masya Allah, ya. Boleh jadi itu jalan hidayah, ya. Jadi berusaha untuk menyampaikan, ya. Ya. Dan kita alhamdulillah sudah catat, alhamdulillah bagus itu jamaah. Dan sampai di rumah kalau bisa dikabarkan ke keluarga, ya. Ya, supaya ilmu itu akan semakin menyebar dan sehingga kerusakan akan semakin sedikit, ya. Kebaikan akan semakin banyak. Insya Allah taala, ya. Dan kalau kita mau contohkan banyak sekali jamaah, ya, amalan-amalan yang itu pada dasarnya ketika ditanya apakah Nabi SAW mencontohkan, maka ya nggak tahu ada atau tidak, ya. Ya, maka bingung sendiri. Ya, kalau begitu, kalau Anda ingin benar dalam beribadah, hendaklah terlebih dahulu belajar, ya. Saya pernah dapat cerita dari, masya Allah, Ustadz Beni hafidhahullah ta'ala, ketika beliau ke kampungnya, ya, dulu dia punya guru, ya, kiai di sana yang masih sekarang manhajnya berbeda, ya. Kemudian masya Allah Ustadz Beni datang ketemu lalu ditanya ke beliau, ya, kiai ini tanya ke Ustadz Beni, ya, tolong carikan dalil amalan ini, ya. Jadi prinsipnya dia beramal dulu baru cari dalil. Ini terbalik jamaah, ya. Jangan sampai begitu. Seharusnya dalil dulu dicari, ada atau tidak. Kalau ada diamalkan, kalau tidak ya sudah jangan. Ya, ini terbalik. Jadi beramal dulu, baru kemudian cari. Bingung sendiri jadinya. Ya. Riwah sendiri. Ya. Seharusnya mudah aja jamaah. Jadi hukum asal ibadah itu halal atau haram? Haram, nggak boleh. Sampai kemudian kita temukan keterangannya dari Allah dan Rasul. Sampai kita dapat dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, baru kemudian kita amalkan, ya. Dan itu pun sesuai fitrah sebenarnya jamaah, ya. Kita kan maunya santai-santai itu. Lalu kemudian diperintahin, dikasih perintah baru kerjakan. Ini kebanyakan orang kan begitu. Ya, kalau kita kenal sunnah jamaah, maka sebenarnya sunnah itu sesuai dengan fitrah kita. Ya, kita tidak perlu melakukan banyak-banyak acara-acara ataupun ritual-ritual, ya, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Tidak perlu itu. Sampai kemudian datang dalilnya baru kita kerjakan. Kan mudah kan jemaah? Mudah sekali, ya. Apalagi yang nikah, bicara tentang nikah sebenarnya kan mudah, ya. Cuman orang yang tidak paham jadi diribet-ribetin, ya. Ya. Dan contoh-contoh yang lain dalam sholat, ya. Kita tinggal takbir Allahu Akbar. Tidak perlu lagi diulang berkali-kali, ya. Mudah sebenarnya, ya. Ya, ini menunjukkan kepada kita hendaklah kita terus belajar sunnah. Kenapa? Agar semakin dekatlah diri ini dengan fitrah kita, ya. Dan adapun berbicara soal makanan,
ya, makanan, ya, minuman, ya maka itu hukum asalnya boleh ya. Ya kita kan senangnya makan-makan jemaah ya. Ya memang sesuai dengan fitrah, makan saja silahkan. Apa yang Anda mau. Kecuali Anda mendapati dalil haramnya baru ditinggalkan. Ya. Sebenarnya Masya Allah ketika sesuai dengan sunnah jamaah, hidup ini nikmat. Ya. Kita akan rasakan kemudahan sekali. Begitupun Nabi mengatakan innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Nah, fala yushaddu rajulun hadad din illa ghalabah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seseorang yang memberat-beratkan agama itu kecuali dia akan dikalahkan. Yang artinya tidak akan sesuai dengan keinginan agama. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah mereka akan benar-benar berjalan sesuai fitrahnya. Ya. Yang pelajari terus sunnah, dalami terus sunnah. Ya. Hadiri kajian-kajian sunnah karena disitulah kita nanti akan hidup sesuai dengan apa? Fitrah kita. Nah. Allahu a'lamu bissawab. Baik. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya di sini ada pembahasan tentang syirik akbar. Ya. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita buka di halaman ke-10. Asyirkul akbar, syirik besar ya. Syirik yang terbesar. Yaitu pertanyaannya, ma huwa a'dhamudz dzunubi indallah? Apa ya dosa terbesar? A'dham itu terbesar ya. Apa dosa terbesar? Dzunub itu dosa. Apa dosa terbesar indallah di sisi Allah tabaraka wa taala? Maka jawabannya a'dhamudz dzunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah apa? Syirik ya. Menduakan Allahu Rabbul Alamin. Wad dalil, adapun dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat apa itu? Luqman. Ayat ke-13. Nah, di sana Allah berfirman, "Ya bunai la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, kata Luqman ya kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah engkau melakukan kesyirikan. Kita yang sudah kenal sunnah jamaah, yang punya anak, ingatin anaknya, nasehatin anaknya ya. Apalagi kalau sudah besar, sudah jauh mungkin ya, kuliah di mana gitu, ingat ya. Kalau berdoa hanya kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allahu Rabbul Alamin. Karena kita tidak mengetahui kehidupan mereka di luar. Ya. Tugas kita itu mengingatkan. Ya. Ya, ingatkan, ketahuinya janganlah engkau melakukan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman besar. Azim, kezaliman yang besar. Ya. Ini zalim kepada siapa jamaah? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Allah inginkan, ya Allah itu hanya diesakan, ya, diesakan dalam beribadah, berdoa dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika menduakan Allah, ada harapan selain Allah, maka ini telah melakukan kesyirikan. Dan syirik itu zalim kepada Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Ketika sudah diciptakan, dikasih rezeki, siang dan malam dikasih nikmat, ya. Lalu kemudian zalim ke Allah. Allahu Akbar. Mau jadi apa nanti di akhiratnya jamaah? Makanya Allah paling benci dengan kesyirikan, ya. Paling murka dengan kesyirikan itu. Dan ma'asyaral ikhwah, di ayat yang lain bahkan Allah Subhanahu wa taala ya mengancam, ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Apa ancamannya? Coba kita simak dalam surat apa tadi? Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya. Walaqad uhiya ilaik, telah diwahyukan kepadamu. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu dari kalangan Nabi dan Rasul. La in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan. Ini Allah berfirman kepada siapa mukhatabnya?
Nah, lawan bicaranya Nabi Muhammad SAW. Jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka akan hapuslah segala amalanmu. Hilang segala amalanmu. Ya. Ini bayangkan Nabi Muhammad SAW kekasih Allah. Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi ini. Utusan Allah, seandainya melakukan kesyirikan, hapus amalannya jamaah. Ya. Jadi Allah tidak pandang bulu lagi kalau berbicara tentang apa? Kesyirikan. Bahkan Nabi SAW pun utusan Allah. Bahkan Nabi SAW pun kekasih Allah. Ketika melakukan kesyirikan, hapus amalannya. Ya. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan Nabi saja diancam seperti itu jamaah. Tidakkah kita takut berarti? Sebagai hamba yang belum tentu dijamin masuk surga atau tidak. Sedangkan Nabi dijamin tidak? Dijamin masuk surga. Ya. Tapi seandainya melakukan kesyirikan, hapus amalannya. Apalagi kita jamaah. Yang belum tentu masuk surga atau tidak. Belum tentu dicintai Allah atau tidak. Belum tentu diridhoi Allah atau tidak. Ya. Dan kita tapi berharap Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, merahmati kita. Ya. Ini ancaman keras, ya. Dan tidak hanya kepada nabinya. Dan Allah pun berfirman di ayat yang lain dalam surat Al-An'am. Ya. Ini tadi kita berbicara ancaman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Allah mengancam orang-orang yang melakukan kesyirikan secara umum. Dalam surat apa tadi? Al-An'am ayat ke-88. Di sana Allah berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi." Dan itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan hidayah-Mu. Amin Allahumma amin. Ya. Amin jamaah. Kita lagi berdoa. Ya. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Kemudian syahidnya. Ketika Allah mengatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya hamba-hambaku itu, mereka itu melakukan kesyirikan, maka hapuslah segala amalan yang pernah dia lakukan. Ya. Ancaman juga jemaah, ya. Menunjukkan hati-hati ya dengan kesyirikan, waspada dengan kesyirikan. Jangan sampai ketika kita sholat yang banyak, ya, sujud, ruku, berpuasa, ya, apalagi haji, masya Allah, bersedekah, banyak amal saleh yang kita lakukan. Tapi ketika kena musibah, kemudian datang ke Fulan bin Allan, meminta kepada selain Allah. Ketika tertimpa musibah, bersandar pada benda-benda. Ketika celaka, bersandar pada ini dan itu. Ya. Pikirannya bukan lagi Allah. Sehingga amalan yang dilakukan hapus. Ya. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi siapa? Allah. Dalam surat apa tadi? Ingat-ingat? Ya. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba yang bertauhid. Ya. Saya mengatakan ini karena memang pengalaman mengatakan demikian. Ya. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang terjerumus pada apa? Kesyirikan ini. Kesyirikan dalam apa? Bertawakal pada selain Allah. Kesyirikan dalam apa? Bersandar pada selain Allah. Ya. Kalau sholatnya insya Allah mereka aman. Tapi ini dalam berbicara tentang apa? Ya. Bersandar, ya, menyandarkan kehidupan, ya, memohon pertolongan. Ya. Ini terkadang kita dapati sebagian kaum muslimin na'udzubillah, ya, melakukan ya kemungkaran yang paling besar yang sangat dibenci Allah. Ya. Dan itu pun pernah terjadi di keluarga saya jamaah, ketika belum ngaji gitu ya, belum paham apa sih seharusnya yang kita lakukan di hadapan Allah, ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, apa saja kemurkaan yang perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, belum paham. Lalu kemudian ana dapat hidayah, ana belajar, kemudian Allahu Akbar. Salah satu di antaranya dulu ada, ya,
dia di ya warisan keluarga gitu ya. Ini buka-bukaan saja jamaah. Biar jamaah itu jangan sampai terjerumus pada ya perbuatan seperti ini ya. Ada dulu di keluarga itu kertas-kertas ya, yang kalau sudah 17 tahun dikasih ya. Karena waktu itu sudah SMA, kalau sudah mau lulus gitu ya, dikasih ya kertas itu. Tulisannya nggak jelas. Dikasih sama orang tua, kalau ada musibah, ada apa, tinggal lihat aja kertas ini. Nauzubillah. Itu salah satu bentuk kesyirikan tidak? Kesyirikan apa hubungannya menolak bala dengan kertas? Ya. Apa hubungannya ya menghindar dari mara bahaya dengan kertas? Padahal kita diperintahkan untuk menolak bala, untuk menolak musibah, itu mintanya ke siapa? Ke Allah Rabbul Alamin. Ya. Alhamdulillah ketika dapat hidayah seperti ini langsung dibuang semuanya seperti itu jamaah. Ya. Ya. Dan saya berpikir juga dulu buktinya ya. Ketika masih punya itu, sempat rumah saya itu kecolongan jamaah. Maksudnya ada orang yang mencuri masuk ke dalam rumah. Ya. Hilang HP, hilang laptop. Ya. Tetap berarti kena musibah. Sampai pernah juga saya jatuh dari motor. Padahal masih ada seperti itu. Ini sebenarnya jamaah itu datangnya dari syaitan. Ya. Membuat kita prinsip ini, prinsip itu. Ya. Dibodoh-bodohin sama syaitan. Ya. Tetap saja. Buktinya, ya saya sekarang sudah berlepas, tidak ada lagi simpanan kecuali Allah yang ada di atas arsy. Ya. Nggak ada lagi ini dan itu. Tetap saja masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah jamaah. Masih bisa berkumpul dengan jamaah. Ini kan menunjukkan ya kepada kita pada hakikatnya semua dari kejadian itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mutlak atas dasar aturan Allahu Rabbul Alamin. Maka kalau ada musibah, kalau ada kejadian yang kita senangi ataupun kita benci, hendaklah kita sandarkan semua kepada Al-Mudabbir yang mengatur itu. Ya. Ini nikmat jemaah. Sehingga simpanannya hanya Allahu Rabbul Alamin. Nikmat. Ya. Masya Allah tabarakallah. Nah mungkin ini dulu jemaah yang bisa kita pelajari ya. Sudah kurang lebih jam 5 ya. Mungkin jamaah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan ya, silahkan, atau membuka kartu hidup ya, kartu kehidupan yang suram ya, maka silahkan ya. Ini menjadi pengalaman bagi kita agar mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kita pada jalan kebaikan, jalan yang lurus ya. Karena memang ketika ana sampaikan seperti ini, ada jamaah yang terbuka di daerah Cipamokolan ya. Saat saya diberikan ini ya jamaah ya. Ya, ada yang bercerita sekaranglah saatnya untuk meninggalkan, karena inilah ya pada hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah ya. Ketika dapat kabar seperti ini jemaah yang belum kita pernah dapat kabar sebelumnya, itu hidayah dari Allah. Jangan disia-siakan ya. Jangan sampai kita malah meninggalkan hidayah itu sendiri. Dengan apa? Ketika sudah diketahui, oh ternyata kehidupan ini di tangan Allah. Kita hanya meminta kepada Allah. Sudah dapat kabarnya tentang itu. Lalu kemudian kita tetap menolak. Lalu kemudian, na'udzubillah, masih seperti itu. Ya, berarti kita sendiri yang menolak hidayah dari Allahu Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Ya. Maka hendaklah setiap kita hanya benar-benar bersandar kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, sebelum ditutup silahkan jemaah ada yang bertanya. Kalau tidak maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, barakallahu fiik. Ini mungkin mewakili aja saja. Kemarin di kajian ini anak pas beres-beres ketemu selembar kertas pertanyaan dari akhwat. Oh, sampaikannya di sini mungkin ya. Oh iya, masya Allah. Tapi melenceng dari tema apa apa sih? Ya kalau kita bisa jawab kita jawab, kalau tidak wallahu a'lam bisa. Jadi yang bertanya ini mau tanya gimana hukumnya untuk mendatangi kajian tetapi menggunakan jasa transportasi ojek online. Itu aja intinya. Oh iya. Nah,
Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara fitnah terbesar yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah ya antara seorang laki-laki dan perempuan, itu fitnah terbesar ya. Ya. Dan bahkan ya kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, kebanyakan orang yang berbuat maksiat gara-gara berkumpulnya antara apa? Seorang laki-laki dan perempuan tanpa hubungan pernikahan. Ya. Ya. Dan kita tahu ya, memang tujuan kita baik jemaah. Tujuan kita baik. Tapi ingat, Abdullah bin Mas'ud ya pernah mengatakan, kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak ya orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Kenapa jamaah? Karena memang cara yang ditempuh itu salah ya. Wallahi jamaah, ilmu ini berkah. Ilmu ini karim, kemuliaan. Ya. Karomah, kemuliaan. Dan ilmu ini ya benar-benar mulia di sisi Allah dan Rasulnya ya. Dan sehingga cara untuk mendapatkannya pun harus benar, harus jalan yang baik ya. Maksud saya jamaah, usahakan bagaimanapun keadaannya ketika belajar ya, kita harus cari dengan cara yang benar ya. Walaupun tujuan kita ingin belajar ya baik, tapi kemudian ya kita kita melakukan hal kemaksiatan ya, berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan tanpa mahram ya, itu kan termasuk dari ikhtilat ya. Itu tidak diperbolehkan dalam agama ya. Bagaimanapun keadaannya, maka saya sarankan kepada yang bertanya tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan untuk terus belajar, tapi mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala membimbing anti dalam menempuh ya cara belajar dengan cara yang baik, yang benar. Yaitu ya, bukankah kita hidup tidak seorang diri kan jemaah? Ada keluarga-keluarga kita, ada mahram-mahram kita yang di situ ya kita bisa meminta tolong. Bahkan kalau kita ngajak dia kita paksa terus-menerus, dia ikut sama kita ya. Dan itu mungkin jalan hidayah yang lain. Banyak ya, jangan mencari jalan pintas. Ya. Jangan mencari jalan mudah, karena memang menuju jalan Allah itu dipenuhi dengan rintangan ya. Para sahabat lihat dulu, berjuang di jalan Allah itu dengan apa? Dengan pedang, menumpahkan darah atau ditumpahkan darahnya. Itu perjuangan besar tidak jemaah? Nah kita ya sebagai kaum muslimin yang hidup di akhir zaman sudah dikasih kemudahan ya. Masa seorang akhwat tidak bisa pergi di sini dengan apa? Dengan mahramnya ya. Saya rasa itu cobaan yang ringan sekali ketika dibandingkan dengan para sahabat. Ya hendaklah kita memperhatikan cara-cara yang benar ya. Atau kalau memang sudah serba sulit ya udah nikah gitu. Walaupun umurnya 15 tahun, 17 tahun nikah ya. Ya karena memang salah satu ya bentuk ya kata Nabi SAW ya, ketika menikah itu telah menyempurnakan separuh dari agama, bahkan itu keutamaan yang besar ya. Dan di sini masih banyak ini ikhwan-ikhwan ya, Masya Allah, yang semangat dalam menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan Allah jodohkan dengan sepenuntut ilmu juga ya. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi saya sarankan kalau memang sudah tidak ada jalannya lagi ya, maka hendaklah tetap di rumah. Di rumah saja lebih baik, di rumah, jangan sampai ikhtilat dengan yang bukan mahram. Nah, dan insyaallah wasilah sangat banyak ya. Insyaallah wasilah sangat banyak, insyaallah bisa menempuh jalan-jalan yang baik. Intinya ketika ilmu ini berkah, ilmu ini mulia, maka tempuhlah dengan cara-cara yang benar, yang baik ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Bukan menjadi uzur jamaah ya, ketika kita menuntut ilmu agama lalu kemudian ikhtilat dengan lawan jenis. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Baik, kita cukupkan, udah jam 5 ya. Nah.
Wallahu a'lamu bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan senantiasa memberikan keberkahan dari ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di sini di taman surga, dan begitupun juga mengumpulkan kita di surga Allah yang sesungguhnya ketika kita istiqomah terus belajar dan meninggal di atas menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan ini yang bisa kita pelajari hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.